Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Semoga rekan-rekan mahasiswaku dalam keadaan sehat, semangat, dan mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, teman-teman semua, rekan-rekan mahasiswa, pada kali ini kita akan mereview sejenak, mengkaji juga mengenai iman dan pengaruh bagi kehidupan kita masing-masing. Tentu akan menjadi sebuah karakter kesalahan individu, sosial, profesi, dan masyarakat. Nah, tema ini sangat menarik karena apa? Karena kita tidak terlepas, kehidupan kita tidak terlepas dari adanya ujian dan cobaan hidup. Nah, bagaimana kita sebagai seorang muslim menyingkapi kehidupan kita masing-masing, tentu profesi dan sosial masyarakat di lingkungan teman-teman rekan-rekan mahasiswa semua. Semoga dengan adanya materi ini kita diberikan kekuatan dan power iman kita maksimal sehingga kita menyingkapi kehidupan yang kita alami terasa ringan. Baik, kita lanjut pada slide selanjutnya. Baik teman-teman semua, sekarang kita akan membahas mengenai the power of iman. Di sini saya akan menyampaikan roadmap the power of iman. Pertama, apa itu iman, hakikat iman, faktor kuat dan lemahnya iman kita. Ketika kita membuka Quran surat Al-Anfal ayat 2, teman-teman pasti tahu jawaban ini. Apa itu iman? Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi apa itu iman? Iman itu adalah ketika orang-orang mukmin kita dibacakan, disebut nama Allah, zukirallah. Nah, hati mereka akan bergetar, ya. Kemudian selain itu, apalagi ketika dibacakan ayat-ayat Allah, Al-Quran, bertambahlah iman kita. Nah, terakhir di sini yatawakkalun, dan kepada Allah kita bertawakal. Jadi apa itu iman? Nah, iman ketika kita dibacakan, disebutkan asma Allah, hati kita akan bergetar. Selain itu, ketika kita mendengar lantunan ayat-ayat Allah, bertambahlah iman kita. Yang kemudian terakhir di situ ada ya tawakal, bertawakal, pasrah, ya, kepada Allah. Oke. Hakikat iman bila kita merenungi bahwa iman kita adalah pengakuan, keyakinan, ketaatan, kepasrahan, pembenaran, pengamalan. Ya. Ini semua diyakini dalam hati, kemudian diucapkan dalam lisan, dan kita terakhir adalah pengamalan. Apa itu? Kita lakukan action, kita ijawantahkan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita amalkan, kita praktekkan. Nah, setelah hakikat iman, di sini ada faktor lemah dan kuatnya. Tentu faktor kuat dan lemahnya itu saling berbalik arah, ya. Faktor lemah iman, jauh dari Allah. Ketika jauh dari Allah, pasti iman kita ngedrop. Sebaliknya, ketika dekat dengan Allah, kita cas dengan Allah, iman kita akan naik. Kemudian, yang perlu teman-teman renungi dalam kehidupan kita, bahwa ujian, cobaan seberat apapun, kalau iman kita tidak kuat, tentu iman kita akan lemah.
kalau kita menerima ujian kehidupan yang kita alami, teman-teman yang alami, dan itu dianggap berat, jika iman kita tidak ada atau kurang dekat dengan Allah, pasti ujian itu sangat berat. Sebaliknya, ketika ujian seberat apapun, kalau kita bersandarkan pasrah diri kepada Allah, maka ujian seberat itu terasa ringan. Nah, kemudian perilaku negatif. Faktor kuatnya iman juga perilaku positif. Faktor lemahnya iman juga perilaku negatif. Contohnya banyak sekali. Pertama, sombong. Ya. Kemudian perilaku negatif, curang, munafik, dan lain-lain. Perilaku positif, ketika iman kita kuat, apa bentuknya? Pertama, sabar, ikhlas, jujur, syukur, dan lain-lain. Nah, teman-teman semua, jadi inilah yang dimaknai iman. Mahwal iman, nah, ini yang harus kita yakini secara penuh, totalitas apa yang kita pahami. Nah, bagaimana kita mengejawantahkan iman kita dalam kehidupan kalian masing-masing. Ya. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian secara umum grand teorinya Al-Baqarah 177, iman, Islam, dan ihsan. Di sini saya menggambarkan arkanul Islam, arkanul iman, dan al-muttaqun, takwa, orang yang bertakwa. Quran surat Al-Baqarah 177 ini grand teori secara umumnya. Mawal iman, Islam, dan ihsan. Coba teman-teman dibuka Quran surat Al-Baqarah 177, artinya apa, kemudian dimaknai, direnungi, diamalkan. Kita lanjut. Baik, ujian kita manusia, Allah memberikan kita 3 faktor ini. Al-Khawf, Al-Ju', dan Wanaksi. Nah, teman-teman semua, bahwa ketika kita dihadapkan pada suatu ujian, bentuknya rasa takut, tentu kita sebagai manusia juga akan mengalami rasa takut. Ketika kita dihadapkan pada ujian al-ju', lapar, kelaparan, kemiskinan, nggak punya uang, nggak punya materi, dan lain-lain, tentu kita sebagai manusia biasa juga akan mengalami rasa ketakutan berupa bentuknya kita lapar. Macam-macam bentuknya, teman. Bisa kita nggak punya uang, sayur mayur, pertanian tidak ada, dan lain-lain. Kedua ini saja, al-khawf, al-ju', sudah bikin ngedrop iman kita. Apalagi ditambah wanaksi. Wanaksi itu adalah jiwa, kematian. Kita ditinggal orang-orang yang kita sayangi, orang yang kita cintai, dan lain-lain. Oke. Nah, coba teman-teman renungi aja ya. Ketika kita ditimpa masalah, ujian berupa ketakutan, cemas, galau, dan lain-lain, kemudian atau juga kita diberikan ujian berupa bentuk kemiskinan, kita nggak punya uang, kita nggak punya harta, kita nggak punya lahan pertanian, dan lain-lain. Bagaimana? Apakah iman kita kuat? Pertanyaan cuma simpel. Apakah iman kita akan kuat sebagai manusia biasa? Seperti itu. Apalagi ditambah dengan ujian kematian. Orang-orang yang kita sayangi, orang yang kita cintai. Kita sebagai manusia, saya pun juga demikian. Nah, dihadapkan pada situasi seperti ini, saya pun belum bisa. Saya pun manusia biasa.
ketika ada rasa takut, rasa lapar, kematian ini membayangi kita, disinilah ujian Allah kepada kita, dan kami pasti akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan sayur mayur. Kuncinya di sini adalah sabar. Ya, sabar. Wabashiri sabirin, sabar. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, kuncinya sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Oke. Sejauh mana kita sabar, kembali kepada teman-teman semua. Ketika dihadapkan pada situasi kondisi yang sulit, apakah teman-teman bisa sabar? Nah, yang mengerti dan memahami adalah teman-teman semua. Baik. Nah, saya ibaratkan yang kedua adalah seperti itu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Dianalogikan, digambarkan bahwa beban berat hidup kita sudah terbebani dengan beban berat, ujian hidup, masalah, dan lain-lain, sampai kita nggak sanggup memikul beban kita, ujian kita, masalah kita. Allah sudah tahu. Quran Surat Al-Baqarah 286 itu sebagai gambaran bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Nah, kemudian Rabbana la tu'akhidna in nasyina aw akhtana Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhamilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna wa'fir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allah tidak akan membebani ujian seberat apapun sesuai dengan kompetensi, sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kesanggupan kita, kekuatan kita. Allah sudah tahu kekuatan kita sampai sejauh mana. Kemudian di sini kita berdoa, ya Allah, jangan kau berikan aku beban yang tidak sanggup aku memikul ujian ini, ya Allah. Oke. Nah, kemudian Quran Surat Al-Insyirah 56. Nah, di sini juga ada solusi dari Allah. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sungguh ada kesulitan, ada kemudahan. Ada kesulitan, ada kemudahan. Ya, bahwasanya ada kesulitan, ada kemudahan. Allah sudah memberikan solusi. Ini loh, kesulitanmu ini, kemudahanmu inilah solusinya. Jadi nggak usah khawatir. Baik teman-teman semua. Nah, kita akan membahas lagi kelanjutannya. Nah, di sini Allah sudah memberikan berupa gambaran, solusi, jawaban, menenangkan hati kita, pikiran kita. Jangan apa, wahai orang beriman, jangan putus asa. Ya, ojo putus asa. Sekali lagi, jangan putus asa. Seberat apapun ujian kalian, pasti Allah memberikan solusi. Jangan putus asa. Quran Surat Yusuf 87. Wala ta'asu min rahillah. Jangan berputus asalah kalian dari rahmatku. Quran Surat Al-Hijr 56. Min rahmati rabbihi. Dari rahmat rabbihi, rahmatnya Allah. Rahmatnya Allah itu apa? Banyak sekali rahmatnya Allah. Ya. Solusinya, nah, takwa. Quran Surat At-Talaq ayat 2-3. Wa may yattaqillah. Kata kunci yattaqillah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Allah akan berikan jalan keluar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu mahrajan.
wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan kepada kita rezeki apapun itu, tidak ya disangka-sangka datangnya dari mana, entah dari atas, dari bawah, dari samping, berbagai macam yang tidak kita sangka-sangka, unpredictable, ya. Baik. Iman dan Islam. Sekarang iman di bawahnya Islam. Apa itu? Hanya mengakui dengan lisan saja. Islam dan iman. Ketika iman kita di atasnya Islam, maka disinilah kita bersama dengan pengakuan lisan, hati diamalkan dalam perbuatan dengan penyerahan diri kepada Allah. Segala hal yang telah ditetapkan dan ditentukan, inilah ketika iman kita di atasnya Islam. Sebaliknya, ketika iman di bawahnya Islam, hanya di bibir lisan kita saja, teman-teman semua. Jadi disinilah Islam pasrah, taat, totalitas kita kepada Allah. Islam dan iman tidak cukup hanya sebatas simbol. Namun bagaimana Islam dan iman kita memaknai totalitas kepasrahan kita, ketundukan, ketaatan kita, pengakuan kita kepada Allah, apapun itu, everything, bagi yang telah ditetapkan dan telah ditentukan. Nah, inilah yang dimaknai iman dan Islam kita. Semua kembali kepada teman-teman, apakah iman di bawah Islam atau iman di atasnya Islam. Islam, nah ini, Ihsan adalah spiritual cultivation, jiwa. Bodinya apa? Praktis, ya. Praktek. Main, iman. Pemikiran adalah iman, fine. Ini Islam, ya. Ruh spiritual berupa ihsan. Prakteknya, pengamalannya adalah luar fisik kita. Pikiran berupa keyakinan adalah iman kita. Apa itu secara fisik luar? Nah, ini bagaimana kita mengejawantahkan makna Islam dan iman dan ihsan kita dalam diri kita masing-masing, terutama ihsan. Spirit. Apa itu ihsan? Spiritual unity, oneness, personal excellence in thought, word, and deed. Artinya bahwa rasa spiritual kita, rohani kita, oneness, satu. Artinya pengakuan adanya Allah. Contoh, kita melakukan sesuatu, diawasi, diperhatikan, dimonitor oleh Allah. Teman-teman, kalau ihsan kita sudah mantap, luar biasa. Gerak-gerik kita ibarat ada CCTV. Siapa CCTV? CCTV kita adalah Allah. Coba kalau ihsan diterapkan dalam kehidupan kita, kehidupan masyarakat Indonesia pada umumnya, insya Allah tidak ada yang namanya korupsi, tidak ada yang namanya perbuatan yang merugikan dan lain-lain. Namun sayang, ihsan kita belum sampai. Kita hanya sebatas body. Soul pun, jiwa kita, iman kita masih lemah, teman-teman semua. Oke. Quran surat Al-Baqarah 183, coba dibuka. Disinilah semua inti dari iman, Islam, dan ihsan, yang muaranya kepada kita kesalehan pribadi, kesalehan sosial, dan kesalehan profesi akan membentuk karakter kita. Karakter kita, misalkan personality kita tangguh,
syukur, jujur, amanah, ikhlas, sabar, disiplin, sosial, profesi kita kompeten, kerja keras, kerja cerdas, punya sertifikasi, kompeten, skill kita tinggi, dan lain-lain. Ini bentuk akhir, luaran iman, Islam, dan ihsan kita. Intinya akan terbentuk sekali karakter-karakter yang sangat istimewa ketika kita sudah memahami, mengejawantahkan dengan baik iman, Islam, dan ihsan kita. Akan terbentuk ini, karakter-karakter ini, terutama bagi teman-teman yang mahasiswa maupun yang sudah bekerja, ini akan terbentuk. Kemudian yang terakhir, bahwa materi ini kesimpulannya ada di roadmap ini, semuanya teman-teman semua dari yang kita kaji bareng-bareng, bahwa Quran surat Az-Zariyat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Allah menciptakan kita manusia, jin, dan semuanya cuma satu, ibadah, amal soleh. Kita hidup cuma ibadah. Tujuannya apa? Amal soleh. Amal soleh ini terjemahannya banyak, bisa prestasi, bisa sukses, dan lain-lain. Namun perlu diperhatikan teman-teman, nah dalam kehidupan kita ini seperti ini saya gambarkan, lika-liku kita itu seperti naik turun begitu ya. Semoga dengan penjelasan ini teman-teman bisa memahami makna iman, Islam, ihsan kita dalam kehidupan kalian, kehidupan aktivitas mahasiswa, kehidupan kalian sebagai karyawan, kehidupan kita sebagai manusia, baik di tingkat RT, RW, kelurahan, dan dimanapun kalian berada. Fa insya Allah tujuan kita adalah ibadah, hakikat hidup kita adalah ibadah, hasil akhirnya berupa amal soleh. Demikian kajian singkat pada materi ini. Semoga teman-teman mendapat hidayah, keberkahan, dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.